Shalom saudaraku, kita kembali bertemu di dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Ini dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah Victory in Prayer. Tuhan kiranya hadir dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berikan pengurapan yang khusus bagi kami Tuhan, agar kami siap menerima berkat-berkat yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masuk dalam pujian Besar Anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita kembali, ku ada sebagaimana ku ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, semakin hari
Besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat berkat yang Kau berikan bagi kami sampai hari ini. Semua ada dalam kendali Tuhan. Semua dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan sepatah kata firman-Mu bagi kami malam hari ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan melalui kebenaran firman yang kami dengar malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mengikuti ibadah VIP malam hari ini. Kami percaya lawatan Allah, kuasa Roh Kudus yang tanpa batas itu menjamah kami semuanya, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sepakat sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, mungkin hari ini Bapak Ibu mengikuti ibadah VIP, pulang kerja dalam kendaraan, ya dalam bis, ataupun mungkin menggunakan earphone, pulang dengan naik motor, atau juga dalam tugas malam, atau yang ada di rumah. Saya percaya kita tetap semangat, tetap setia beribadah, karena kita percaya bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Ada berkat khusus yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama kita buka sebagai dasar ayat kita pada malam hari ini. Diambil dari Lukas 17 ya. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Saya akan bacakan Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, ya kita sudah pernah mendengar cerita tentang ke-10 orang kusta ini. Tapi ada hal yang menarik kalau kita perhatikan, renungkan dari renungan ayat ini, bahwa Tuhan melakukan mujizat ya kepada ke-10 orang kusta ini. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada sebagian orang yang mengalami sakit kusta, tapi Tuhan memberikan mujizat ya kesembuhan kepada 10 orang kusta ini. Tetapi kita lihat ending dari orang-orang yang mengalami kesembuhan, ternyata hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan, tapi yang 9-nya dia lupa kepada Tuhan, bahwa pada awalnya ia mengalami masalah yaitu sakit penyakit. Dan ketika Tuhan jawab dan ketika mereka mengalami kesembuhan, 9 orang ini lupa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, yang saya mau bagikan malam-malam hari ini, mari kita belajar dari 1 orang yang sembuh dari sakit kusta ini. Dan ternyata orang yang sembuh dari sakit kusta ini adalah orang Samaria. Orang Samaria itu adalah orang yang blasteran kalau bahasanya, ya campuran orang Yahudi dengan orang Samaria, dan dianggap bahwa orang Samaria ini adalah orang yang nomor sekian ya, bahwa orang Yahudi adalah orang yang nomor 1. Wah, pokoknya diasingkan, orang yang kesekian lah. Tetapi justru orang Samaria ini orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, tapi dia ingat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berapa banyak dari antara kita mungkin waktu kita punya masalah, punya pergumulan, entah dalam hal keuangan, entah mungkin dalam rumah tangga, entah mungkin dalam pendidikan, sakit penyakit, waktu kita mengalami masalah, kita datang kepada Yesus.
sama seperti ke-10 orang kusta ini. Tapi ketika Tuhan memberikan mujizat, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan kelegaan, tapi kita lupa ya kepada Tuhan. Kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Kita belajar dari satu orang sakit kusta yang dia mengalami kesembuhan dan dia datang kepada Tuhan. Yang pertama saya pelajari di ayat 12 dan 13 dikatakan di sini, ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yang pertama saya pelajari dari renungan ini, yang pertama, apabila kita punya pergumulan, masalah, sakit penyakit, dan tepat seperti yang kita baca ayat ini, solusinya, harapannya kita datang kepada Yesus. Bapak Ibu, hanya satu solusi yang harus kita datangi, yaitu datang kepada Yesus. Sebab Yesuslah sumber pengharapan. Hanya Yesuslah harapan mereka. Saudara, penyakit kusta ini adalah penyakit yang najis di bangsa Israel, saudara. Mereka itu dikucilkan, mereka itu diasingkan, tidak boleh bergaul dengan masyarakat atau bangsa Israel di tengah-tengah pemukiman. Mereka kalau kena penyakit kusta, mereka diasingkan, dikucilkan dari satu rumah dan tidak ada obatnya, saudara. Ya dibiarkan kecuali mujizat Tuhan. Sampai apa? Sampai mereka meninggal. Nah, di ayat 12 ini ya, 10 orang kusta ini dia berteriak, dia berdoa. Dan doanya juga tidak terlalu panjang. Mereka 10 orang ini berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara yang kasih oleh Tuhan hanya 2 kata, Yesus, kasihanilah kami. Dan Yesus mengerti 2 bahasa, 2 kata ini, Yesus, kasihanilah kami. Kenapa, saudara? Karena Yesus mengerti bahwa orang yang mengalami sakit kusta itu tidak hanya mengalami sakit secara fisik, tapi juga sakit juga secara apa? Secara batin, saudara. Mereka fisik nggak ada obatnya, mereka sakit luar biasa. Dan secara batin mereka dikucilkan. Jadi benar-benar mereka ini seperti nggak ada pengharapan. Dan Yesus mengetahui isi hati 10 orang kusta ini. Dia berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus berkata di ayat selanjutnya, di ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi yang pertama, datang kepada Yesus. Sama yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini. Yesuslah sumber pengharapan kita. Kita pun juga kita punya masalah, pergumulan, mari kita datang kepada Yesus. Ya. Hanya kepada Yesuslah. Kalau kita datang kepada manusia, pasti kita dikecewakan. Karena dia katakan dalam kitab Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya percaya 10 orang kusta ini, dia diberkati. Mereka mengalami kesembuhan karena mereka datang kepada pribadi yang tepat, yaitu pribadi Yesus. Nah, yang kedua saya pelajari di ayat ini, dikatakan tadi di ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Yang kedua, Tuhan kalau melakukan mujizat itu luar biasa, saudara. Bagian kita, kalau saya renungkan di ayat ini, bagian kita 10 orang kusta ini dia taat kepada apa yang diinstruksikan oleh pribadi Yesus. Dikatakan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, saudara. Loh bagaimana mungkin, saudara, dia 10 orang ini sakit kusta, dikucilkan, penyakit yang najis, tapi mereka harus datang kepada imam-imam memperlihatkan diri. Kan gak mungkin secara logika, saudara. Tapi
yang luar biasanya 10 orang kusta ini ya taat, ya dengar aja nurut kepada pribadi Yesus. Saudara, luar biasa. Waktu 10 orang kusta ini taat dan nurut perkataan Yesus, ya, di ayat 14 bagian B dikatakan, dan sementara mereka, berarti kan masih 10 ya, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Menjadi takhir. Saudara, ini luar biasa. Pekerjaan Tuhan itu ya tidak terselami. Ketika 10 orang kusta ini taat kepada Tuhan, nurut yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka dalam keadaan sakit, mereka dalam keadaan yang sesuatu yang tidak mengenakan, najis. Wah, waktu mereka berjalan nih ketemu Yesus ke rumah ibadah, harus ketemu dengan imam. Saya percaya mereka mungkin ditimpuk saudara. Karena kan itu mereka ditimpuk karena penyakit kusta itu najis. Wah, ngapain nih? Saya percaya ada banyak caci maki, hinaan yang ia terima. Tapi mereka memiliki iman yang luar biasa. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap taat kepada Tuhan. Sementara mereka berjalan menuju rumah ibadah, memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam, disitulah Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan memberikan mujizat ke 10 orang kusta. Luar biasa. Bapak Ibu, bagi kita saat ini, ya, mari waktu kita datang kepada Yesus, kita serahkan semuanya pergumulan kita kepada Yesus. Dan waktu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan berbicara bagi kita. Mari kita taati, mari kita taati. Ya, kita waktu hari Selasa lalu kita dengar ya dari hambanya ya Sena Durnik ya, kesaksian di mana dia ikut lomba ya, lomba memasak ini kan. Dan suara Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu. Luar biasa saudara. Akhirnya Sena mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan luar biasa dia mengalami kemenangan. Nah ini saudara, sementara Sena mengikuti apa kata Tuhan, jadilah sesuai imanmu. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan bekerja yang tidak kelihatan, yang kasat mata itu sedang bekerja dan terjadilah kemenangan. Nah begitu juga dengan kita, sementara kita mengikuti apa kata Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan bagi kita, mari kita lakukan. Pada saat itulah tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang secara kasat mata yang tidak kelihatan itu bekerja bagi kita. Dan disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizatnya bagi kita. Hari-hari ini bagi jemaat Tuhan yang kau sedang mengalami sakit, mari percayalah Tuhan berbicara bagi kita, ikuti apa yang menjadi pesan Tuhan. Sementara Bapak Ibu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, ikuti. Saudara percaya, saudara miliki iman, maka saudara akan melihat kuasa Allah itu terjadi. Sama seperti 10 orang kusta, Tuhan memberikan mujizat. Begitu juga dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, yang kedua, mari ya, percaya, miliki iman. Ketika kita mulai punya masalah, pergumulan ataupun juga sakit penyakit, percayalah Tuhan akan bekerja dan memberikan mujizatnya. Nah yang ketiga yang saya pelajari dari 1 orang kusta ini, dikatakan selanjutnya di ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang ketiga saya pelajari, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, ketika kita mengalami jawaban doa-doa yang kita naikkan di depan Tuhan, yang ketiga, mari kita belajar untuk apa? Mengucap syukur dan kembali kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih itu adalah seperti hal yang mungkin kelihatannya sederhana saudara. Mungkin sepele. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Itu ada sesuatu hal yang luar biasa seperti yang Tuhan nilai, yang Tuhan hargai saudara. Makanya Tuhan ngomong, kok ia mengalami mujizat 10 tapi yang datang
kepada Tuhan hanya satu. Di mana ya 9 orang? Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kalau engkau sudah mengalami mujizat Tuhan, kalau engkau sudah mengalami doa-doa yang kau naikkan dijawab oleh Tuhan, mari engkau harus ingat kepada Tuhan. Engkau harus mengucap syukur. Engkau harus berterima kasih kepada Tuhan. Ya, ungkapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan keajaibannya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sudah mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan, kita lupa Tuhan. Bahaya saudara. Bisa jadi Tuhan kasih hal yang lebih besar lagi. Kata Tuhan, daripada orang ini hilang, sudah dikasih mujizat tapi hilang. Wah udahlah, dikasih lagi dah supaya dia ingat kepada Tuhan. Nah, saya berharap kita tidak demikian. Kita mau berterima kasih, kita mengucap syukur. Jadi katakan, tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Lalu dia memuliakan Allah. Yang ketiga, mari kita mengucap syukur dan memuliakan Allah. Sebagai ungkapan syukur kita bahwa Tuhan yang kita sembah Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kita. Kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ya, kalau kita dikasih sesuatu sama orang, ya kita berterima kasih ya. Berterima kasih kepada orang tersebut. Nah apalagi ini kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Kita berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari biarlah malam hari ini kita sudah mempelajari. Yang pertama, datang kepada Yesus. Yang kedua, percaya dengan iman dan taat, nurut apa kata Tuhan. Waktu berjalan dengan iman, maka mujizat terjadi. Yang ketiga, mari kita mengucap syukur, ya, berterima kasih dan memuliakan Tuhan atas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita hitung, pasti begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita lebih banyak bersungut-sungut kepada Tuhan? Saya percaya kita mau belajar berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini dalam ibadah VIP. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mau datang kepada Yesus. Apapun masalah pergumulan kami mau datang tersungkur kepada Yesus. Kami percaya sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Waktu kami datang kepada Yesus, kami taruh segala pergumulan kami, sakit penyakit kami di hadapan Engkau. Dan kami percaya dengan tangan-Mu Tuhan. Kami melangkah dengan iman, mengikuti taat akan pesan Tuhan, akan perintah-Mu. Maka disitulah Tuhan mengerjakan dengan tangan-Mu yang ajaib, yang tidak kelihatan, menjamah kami semuanya. Menjamah bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang dalam pemulihan. Kami percaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Berikan kekuatan, iman, sehingga kami percaya bahwa Allah yang kami sembah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib bagi kami. Ketika kami mengalami mujizat, kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih, kami mau memuliakan Allah, menceritakan kebaikan Tuhan, bahwa apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami kalau kami mungkin kami kurang mengucap syukur, kami lupa berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami mau tetap mengucap syukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang tanpa batas itu menjamah kami semuanya, menjamah kami dan memberikan kelepasan, kelegaan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur, firman yang sangat menguatkan kita untuk kita terus setia kepada Tuhan dan mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Sebagai ungkapan syukur kita akan firman yang boleh kami dengar, kita akan angkat satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa. Malam hari ini Tuhan, kami naikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa buat presiden dan wakil presiden, para anggota MPR, DPR dan menteri bersama dengan jajarannya. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin negara kami Indonesia dalam memimpin Tuhan negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah setiap keputusan diambil semuanya berdasarkan hikmat dan takut akan Tuhan. Tuhan pimpin Bapa di sorga sehingga kami rakyat Indonesia Tuhan boleh berjalan dalam anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memegang kendali atas Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan segala bentuk radikalisme dan terorisme yang mau memecahkan negara kami NKRI, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya ada perlindungan Tuhan bagi negara kami Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan buat TNI, Polri, bahkan aparat keamanan Densus 88 yang menjaga Tuhan negara kami Indonesia terhadap serangan-serangan terorisme, radikalisme atau apapun kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan hikmat bagi aparat keamanan TNI dan Polri ini Bapa di sorga. Kami berdoa secara khusus buat Polri Tuhan maupun TNI Tuhan, segala bentuk gangguan yang ingin mengadu domba di dalam internal baik TNI maupun Polri kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan berikan unity bagi TNI maupun Polri Tuhan untuk memberikan keamanan bagi negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat rencana pemindahan ibu kota negara kami Indonesia. Mari Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar rencana Tuhan yang terjadi Bapa di sorga, semua dalam anugerah Tuhan. Tuhan berikan juga hikmat bagi para pemimpin negara kami Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat lingkungan di mana kami tinggal, di mana kami berada. Seperti firman-Mu berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana Engkau tinggal. Kami berdoa buat kota kami Tuhan, di mana kami tinggal. Kami memberkati Bapa buat para pemimpin daerah di mana kami tinggal Bapa di sorga. Berkati Bapa, dan kami percaya apa yang kami tinggali Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan dan kami menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kota Bekasi, kota Pondok Gede, Pondok Melati dan sekitarnya, semua dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat cuaca hari-hari ini Tuhan yang mungkin ekstrim maupun juga bencana alam yang terjadi. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan bagi anak-anak Tuhan, bagi rakyat Indonesia. Kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Mari Bapa di sorga, biarlah cuaca yang ada ini juga Tuhan boleh Tuhan kendalikan dengan baik sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat COVID-19 yang mulai mereda. Masyarakat boleh kembali beraktivitas maupun kerja seperti sedia kala. Kami berdoa juga Tuhan biarlah COVID yang sudah mereda ini buat rakyat Indonesia boleh tetap mereka menjaga prokes, tetap memakai masker di mana mereka berada Bapa di sorga. Sehingga kami boleh melakukan tugas
panggilan kami maupun juga setiap anak-anak Tuhan di mana berada, mereka boleh jadi berkat Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati rakyat Indonesia, berkati negara Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan buat ekonomi bangsa negara kami Indonesia. Kalau beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu Tuhan ada kenaikan BBM Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, mari Bapa untuk harga-harga sembako yang mungkin juga membawa dampak ada kenaikan, Tuhan berikan kekuatan bagi negara kami Indonesia, khususnya rakyat Indonesia, juga anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, BBM boleh naik, tapi bagi kami anak Tuhan, BBM banyak berkat mengalir bagi kami Bapa di sorga. Dan kami percaya anugerah Allah, penyertaan Tuhan menyertai kami semuanya, sehingga kami boleh bisa melalui hal-hal dalam keadaan ekonomi apapun Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memegang kendali ekonomi bagi negara kami Indonesia. Sekalipun ada kenaikan BBM, tapi kami percaya semua dalam kendali dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menjawab, Engkau mendengarkannya tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Warta yang akan kami sampaikan untuk ibadah pada hari Jumat, ada ibadah WBI secara onsite di gereja dimulai pada pukul 15.30. Kami mengundang ibu-ibu wanita Betel Indonesia untuk hadir. Kemudian pada hari Sabtu ada ibadah BBK untuk kaum bapak secara onsite pukul 18.00. Kemudian untuk hari Minggu ibadah umum akan dimulai pukul 9, kemudian ibadah youth akan dimulai jam 10.40. Amin, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan warta jemaat pada malam hari ini. Mari kita akhiri ibadah VIP malam hari ini. Kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat daripada Allah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan Anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati.